Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang regresi kuadratik, polinomial order 2, metode kuadrat terkecil. Video ini ada 3 bagian. Pertama, penjelasan tentang regresi kuadratik, lalu ada contoh soal dan latihan soal. Regresi kuadratik. Regresi kuadratik adalah regresi menggunakan fungsi polinomial order 2 dalam bentuk kurva parabola. Pada gambar ini kita mempunyai grafik dari data tersebar yang kita plotkan, dan kita bisa lihat titik-titik data berwarna merah ini membentuk sebuah gambar atau kurva parabola, sehingga kita bisa menggunakan regresi kuadratik untuk mendekati data tersebar ini. Jadi kita mempunyai kurva parabola berwarna hijau yang kita sebut sebagai fungsi regresi dari data tersebar tersebut dengan bentuk Y head-nya atau Y cap-nya atau Y topinya sama dengan A ditambah B kali X ditambah C kali X kuadrat. Dan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method, kita bisa mendapatkan nilai koefisien dari fungsi regresi kuadratik kita, ada 3. Koefisien A, B, dan C menggunakan bentuk matriks untuk solusi sistem persamaan linear dari fungsi regresi kuadratik, seperti pada kotak warna orange ini. Di regresi kuadratik kita mempunyai koefisien determinasi R kuadrat atau R square yang menunjukkan seberapa banyak atau proporsi variasi variabel Y yang bisa dijelaskan variabel X melalui fungsi regresi. Untuk mendapatkan R square-nya atau R kuadratnya, kita menggunakan formula R kuadrat atau R square sama dengan 1 dikurang sigma atau jumlah dari kuadrat Y dikurang Y cap dibagi dengan sigma atau jumlah dari kuadrat Y dikurang dari Y balnya. Dan nilai R square kita akan berada di antara 0 sampai dengan 1. Arti dari nilai R square kita atau koefisien determinasi kita adalah jikalau kita mempunyai R kuadrat sama dengan 0, artinya fungsi regresi kita sama sekali tidak menjelaskan variasi variabel Y. Jika R kuadratnya mendekati 0, misalnya 0,1, 0,2, artinya fungsi regresi hanya sedikit menjelaskan variasi variabel Y. Jika R kuadratnya mendekati 1, artinya fungsi regresi banyak menjelaskan variasi variabel Y. Dan jika L kuadratnya sama dengan 1, artinya fungsi regresi kita secara tepat menjelaskan variasi variabel Y-nya. Contoh soal. Jadi di contoh soal ini kita diberikan data yang disusun dalam bentuk tabel, dan kita diminta mencari fungsi regresi kuadratiknya atau Y cap-nya, dan diminta menghitung nilai koefisien determinasinya atau L kuadratnya. Langkah awal untuk mengerjakan soal ini adalah kita bisa memplotkan data tersebar kita ke dalam bentuk grafik. Ini merupakan langkah opsional, tujuannya agar kita mempunyai visualisasi dari data yang ada. Di sebelah kanan, kita mempunyai plot dari data yang ada. Kita bisa lihat bahwa titik-titik data tersebut agak lengkung, dan kita bisa membayangkan sebuah kurva parabola yang melintasi titik-titik data kita. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan kolom tabel untuk membantu perhitungan. Kolom-kolom yang ditambahkan disesuaikan dengan bentuk matriks sistem persamaan linearnya. Pertama-tama di sebelah kiri kita tambahkan kolom N atau jumlah data. Lalu di seberang X dan Y kita tambahkan kolom X kali Y. Lalu ada kolom X kuadrat
ada kolom X kuadrat kali Y, ada kolom X pangkat 3, dan ada kolom X pangkat 4. Berikutnya, kita mengisi atau melakukan perhitungan sesuai dengan tabelnya. Yang pertama, kita isikan jumlah data. Jadi N-nya adalah datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita menyimpan nilai N sama dengan 6. Nanti akan dipakai dalam perhitungan selanjutnya. Lalu kita jumlahkan sigma X-nya ada 15. Sigma Y-nya ada 153. Kita simpan juga kedua nilai ini. Kemudian untuk kolom X kali Y, kita hitungkan perkaliannya. X dikali Y untuk yang pertama adalah 0 kali 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah 1 kali 8 sama dengan 8, dan seterusnya. Dan kita jumlahkan juga sigmanya, jumlah dari X kali Y-nya adalah 586. Berikutnya untuk kolom X kuadrat, kita kuadratkan nilai dari variabel X kita. Jadinya 0, 1, 4, 9, 16, 25. Dan kita jumlahkan juga sigma X kuadratnya adalah 55. Kolom berikutnya adalah kolom X kuadrat dikali Y. Kita lakukan perkalian dari kolom X kuadrat dikali dengan kolom Y-nya. Dan kita ambil jumlahnya atau sigmanya juga. Hasilnya adalah 2488. Berikutnya ada kolom X pangkat 3. Kita pangkat 3-kan kolom X kita. Dan kita ambil jumlahnya adalah 225. Kolom terakhir adalah kolom X pangkat 4. Jadi kita hitung juga dan kita ambil nilai sigmanya juga sebesar 979. Jadi nilai-nilai yang kita kumpulkan ini dalam kotak ungu ini akan kita pakai dalam perhitungan berikutnya. Berikutnya kita masukkan nilai-nilai yang kita hitung dari tabel ke dalam sistem persamaan linear dalam bentuk matriks untuk mencari nilai koefisien A, B, dan C dari fungsi regresi kuadratik kita. Jadi pertama kita mempunyai bentuk matriks dari sistem persamaan linearnya. Dan kita akan memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan hasil hitungan tabel kita. Pertama, kita mempunyai N sama dengan 6. Kita masukkan ke matriksnya. Lalu berikutnya kita mempunyai sigma X 15. Lalu sigma X kuadratnya adalah 55. Lalu sigma dari X pangkat 3-nya adalah 225. Sigma X pangkat 4-nya adalah 979. Dan untuk bagian berikutnya yang sebelah kanan, kita mempunyai sigma Y 153, sigma X kali Y 586, dan sigma X kuadrat kali Y 2488. Setelah kita memasukkan nilai-nilai hitungan tabel kita ke dalam bentuk matriks sistem persamaan linear, berikutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Seperti yang kita sudah tahu, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan pilihan banyak cara. Anda bisa menggunakan eliminasi dan substitusi, operasi matriks, aturan Cramer, eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, iterasi Jacobi atau Gauss-Seidel. Dan untuk pada contoh video ini, kita akan menggunakan aturan Cramer dari Graeber-Cramer. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer, kita akan menghitung nilai determinan dari beberapa variasi matriks. Yang pertama adalah determinan dari matriks di sebelah kiri, D. Hasilnya adalah 3920. Anda bisa mengecek perhitungan determinan ini menggunakan perhitungan determinan matriks 3 kali 3. Berikutnya kita menghitung determinan 1 atau D1 dengan memasukkan atau mengganti vektor di sebelah kanan yang berwarna kotak hijau ke kolom pertama dari matriks sebelah kiri kita. Hasilnya adalah 9800. Lalu ada D2, determinan dengan merubah atau memasukkan
vektor di sebelah kanan yang berwarna kotak hijau ke dalam kolom kedua dari matriks di sebelah kiri. Hasilnya adalah 9884 dan kita mempunyai D3 dengan memasukkan vektor di sebelah kanan ke kolom ketiga dari matriks sebelah kiri kita dan hasilnya adalah D3 sama dengan 7140. Kita kumpulkan nilai D, D1, D2, dan D3 untuk menghitung nilai koefisien dari A, B, dan C. Jadi koefisien A menghitungnya dengan D1 dibagi dengan D, hasilnya adalah 2,5. Koefisien B menghitungnya D2 dibagi dengan D, hasilnya adalah 2,5214. Dan koefisien C, D3 dibagi D, hasilnya adalah 1,8214. Jadi nilai-nilai koefisien dari sistem persamaan linear kita adalah A 2,5, B 2,5214, C 1,8214. Lalu kita bisa menyusun fungsi regresi kuadratik dengan memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam Y cap kita atau fungsi regresi kuadratik kita, di mana Y cap sama dengan A ditambah B kali X ditambah C dikali X kuadrat. Kita tinggal masukkan saja ketiga nilai koefisien ini. Hasilnya adalah kita mendapatkan fungsi regresi kuadratik untuk data tersebar kita adalah Y cap sama dengan 2,5 ditambah 2,5214 kali X ditambah 1,8214 kali X kuadrat. Berikutnya kita akan menghitung koefisien determinasi R kuadrat atau R square. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan tabel dengan 6 kolom. Kolom N, X, dan Y itu sama dengan tabel sebelumnya. Lalu ada tambahan kolom untuk X cap-nya. Lalu kolom kelimanya adalah kuadrat dari Y dikurang Y cap-nya. Kolom keenamnya adalah kuadrat dari Y dikurang Y bar. Untuk mengisi kolom Y cap-nya, kita akan menggunakan fungsi regresi kuadratik yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana Y cap sama dengan 2,5 ditambah 2,5214X ditambah 1,8214X kuadrat. Untuk baris pertama, X sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 0 ke formula X cap kita. Hasilnya adalah 2,5. Lalu untuk X sama dengan 1, hasilnya adalah Y cap sama dengan 6,8428. Untuk nilai-nilai X lainnya, kita hitungkan juga, Anda bisa cek sendiri nantinya. Lalu kolom keempat, kuadrat dari Y dikurang Y cap-nya, kita tinggal menghitung selisih atau Y 2 dikurang 2,5, lalu kita kuadratkan, dapatnya 0,25. Dan hitungan untuk nilai-nilai lainnya juga diberikan. Kita akan menghitung sigmanya atau jumlah untuk kolom kelima ini. Hasilnya adalah 3,2283. Dan untuk kolom ke-6, kita perlu menghitung nilai Y barnya atau nilai rata-rata untuk variabel Y-nya, di mana Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Y bar sama dengan 153 dibagi dengan N-nya adalah 6. Hasilnya Y bar sama dengan 25,5. Dan untuk mengisi kolom ke-6 ini, kita mengambil nilai Y-nya, misalnya 2 dikurang Y barnya 25,5. Lalu kita kuadratkan. Hasilnya adalah 552,25 untuk yang baris pertama. Untuk perhitungan baris yang lainnya, silakan Anda cek sendiri. Dan kita ambil nilai sigmanya juga, 2493,5. Kedua nilai ini, nilai dari sigma kolom kelima dan kolom keenam, kita simpan karena kita akan pakai untuk perhitungan koefisien determinasi. Oke, di sini diberikan formula untuk menghitung koefisien determinasi, di mana R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat Y dikurang Y cap dibagi dengan sigma kuadrat Y dikurang Y barnya.
Hasil perhitungannya adalah R kuadrat sama dengan 1 dikurang 3,2283 dibagi 2493,5. Hasilnya adalah R kuadrat kita adalah 0,9987. Nilai R kuadrat ini artinya fungsi regresi banyak menjelaskan variasi variabel Y-nya. Di bagian ini diberikan kesimpulan dari perhitungan contoh soal ini dan disertai dengan grafik, plot, fungsi regresi kuadratik, dan data tersebar yang ada. Fungsi regresi kuadratiknya adalah Y cap sama dengan 2,5 ditambah 2,5214X ditambah 1,8214X kuadrat. Dengan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,9987. Di bagian akhir ini kita mempunyai latihan soal. Soal pertama, Anda diminta mencari fungsi regresi kuadratik dari tabel dan menghitung nilai koefisien determinasinya. Lalu juga ada soal nomor 2, sama, regresi kuadratik sama koefisien determinasi. Dan ada soal ketiga juga. Silakan Anda latihan dengan ketiga soal ini untuk menambah pemahaman. Terima kasih telah menyaksikan video dari Matemanesos. Sampai berjumpa di video Matemanesos berikutnya.